Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Kita akan mereview jurnal dengan tema manajemen limbah rumah sakit sebagai upaya efisiensi rumah sakit di era universal coverage. Di sini ada satu jurnal yang akan kita review atau bahas, di mana jurnal ini terbit dari BMC Health Service Research dengan judul Challenge and Strategies for to Reduce Food Waste in Malaysian Hospital from the Perspective of Multidisciplinary Professional, a Qualitative Descriptive Study. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2025, tahun ini, yang dimana penulisnya adalah ada Sanggita Manaranan, Nurul Huda Razali, dan teman-teman. Ini pada latar belakang dari jurnal tersebut, kita bisa lihat bahwa limbah rumah sakit atau limbah makanan yang dihasilkan di rumah sakit itu berkontribusi besar terhadap masalah lingkungan dan ekonomi. Dalam Sustainable Development Goals 2023 menargetkan pengurangan 50% limbah makanan global pada tahun 2030. Sedangkan rata-rata limbah makanan di rumah sakit itu berkisar antara 6 sampai 65% limbah yang dihasilkan. Adapun beberapa penyebab utama limbah makanan diantaranya adalah sistem penyajian makanan, preferensi pasien, serta kurangnya kesadaran staf dan pasien itu sendiri. Studi ini mengeksplorasi tentang tantangan dan strategi untuk mengurangi pemborosan makanan di rumah sakit Malaysia. Dari tujuan penelitian kita bisa melihat adalah untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam layanan makanan rumah sakit yang menyebabkan limbah. Yang kedua, mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi limbah makanan secara efektif, serta mengembangkan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi layanan makanan di rumah sakit tersebut. Ini metode yang digunakan adalah metode distribusi kualitatif, di mana menggunakan partisipan sebanyak 15 profesional multidisiplin, mulai dari ahli gizi, perawat, petugas catering, akademisi, bahkan medis dan paramedis itu sendiri. Teknik pengambil data adalah dilakukan dengan diskusi kelompok terarah atau FGD dengan 3 kelompok. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama. Ini dari tabel ini kita bisa lihat ada partisipan dari 1 sampai 15 berbagai profesi. Oke, sini hasilnya ada strategi yang dipaparkan, di mana kita jabarkan dalam hal ini seperti ini. Hasil penelitian dan tantangan utama, di mana kekurangan dalam sistem dan kebijakan manajemen pelayanan makanan, di mana pemesanan makanan tidak terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, kurangnya sistem komunikasi antara dapur dan bangsal. Selanjutnya, pengalaman makan pasien yang buruk dan praktek diet yang tidak sesuai. Di mana di sini ada beberapa poin, di antaranya porsi makanan yang terlalu besar untuk pasien yang sakit, sehingga secara tidak langsung menyebabkan limbah rumah sakit atau sisa makanan, serta preferensi makanan pasien yang tidak diperhitungkan. Kurangnya pelatihan kesadaran sumber daya dalam pengelolaan limbah makanan. Staf kurang dilatih dalam manajemen limbah makanan yang dihasilkan. Yang kedua, kurangnya audit atau evaluasi rutin terhadap limbah makanan, sehingga menyebabkan limbah yang dihasilkan semakin besar. Selanjutnya, ada variasi menu yang terbatas dan kurangnya pilihan bagi pasien, sehingga menyebabkan pasien kelas 1 dan 2 tidak memiliki pilihan menu, artinya diseragamkan. Menu tidak memperhitungkan budaya lokal dan preferensi pasien. Yang selanjutnya adalah adanya rendahnya keterlibatan staf dan akuntabilitas dalam mengurangi limbah makanan. Tidak ada sistem insentif atau sanksi bagi staf terkait pengelolaan limbah makanan yang kurang baik. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengurangan limbah makanan di rumah sakit tersebut. Adapun beberapa strategi pengurangan limbah makanan yang dapat dipaparkan dalam jurnal ini. Yang utama adalah mengoptimalkan sistem pemesanan makanan dan plating terpusat, di mana mengadopsi teknologi untuk pemesanan makanan secara real time, sehingga pemesanan makanan tidak terbuang waktu yang terlalu lama, tapi sudah langsung dikerjakan. Yang kedua, menerapkan sistem plating individu untuk menghindari penyajian berlebih. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi antar staf, di mana menggunakan platform digital WhatsApp, dashboard online, atau SIM RS untuk mengkoordinasi layanan makanan terkait pemesanan,
serta evaluasi sisa makanan serta kepuasan pasien itu sendiri. Selanjutnya mengadakan rapat rutin antar tim dapur, ahli gizi dan perawat guna untuk mengevaluasi pelayanan gizi di rumah sakit. Selanjutnya ada kontrol porsi yang tepat untuk peningkatan kualitas makanan, di mana menyesuaikan ukuran porsi berdasarkan kondisi pasien. Di sini pasien dilakukan pemorsian makanan sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginan. Selanjutnya menyediakan makanan dengan presentasi yang lebih menarik untuk meningkatkan konsumsi pasien, sehingga diharapkan pasien akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi dari pihak gizi, sehingga mempercepat penyembuhan dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Perencanaan menu strategis memperkenalkan menu yang lebih variatif dengan mempertimbangkan budaya dan preferensi pasien, di mana dengan melakukan survei berkala terhadap pasien untuk memahami preferensi makanan atau kebutuhan dan keinginan pasien yang akan kita sajikan. Pelatihan staf dalam manajemen limbah makanan. Di sini dalam menyelenggarakan pelatihan berkala bagi staf catering dan perawat tentang manajemen limbah makanan, di mana berkolaborasi antara bagian gizi yang memberikan makanan serta perawat yang mengedukasi tentang pentingnya untuk mengkonsumsi makanan yang sudah disediakan gizi yang sudah diatur sedemikian rupa. Mengembangkan sistem audit untuk memantau efektivitas strategi pengurangan limbah, di mana limbah-limbah yang dihasilkan bisa dikurangi atau dimanfaatkan untuk berbagai aspek yang lain. Meningkatkan efisiensi kerja staf layanan makanan, mengoptimalkan distribusi tugas agar tidak membebani satu kelompok staf tertentu. Yang selanjutnya memberikan insentif bagi staf yang berkontribusi dalam pengurangan limbah makanan. Di sini bisa dalam bentuk penghargaan atau reward bagi petugas yang mempunyai dedikasi dan berkontribusi dalam pengurangan limbah makanan. Kesimpulan dan implikasi dari jurnal tersebut adalah pengurangan limbah makanan membutuhkan strategi yang komprehensif dan sistematis. Artinya tidak dilakukan satu kelompok satu atau satu kelompok yang lain, tetapi secara bersinergi bekerja sama tim. Pelatihan dan keterlibatan staf sangat penting untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Data penilaian harus digunakan untuk menyesuaikan intervensi agar lebih efektif. Selanjutnya, rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan jangka panjang untuk pengelolaan limbah makanan. Ini saran dan implementasi dari jurnal tersebut adalah rumah sakit harus menetapkan kebijakan manajemen limbah makanan yang lebih ketat. Penggunaan teknologi dalam sistem pemasaran makanan untuk meningkatkan efisiensi, kolaborasi antar departemen untuk meningkatkan kesadaran dan praktek pengurangan limbah makanan, serta menyediakan anggaran khusus untuk program pengurangan limbah makanan. Terima kasih yang bisa kami sampaikan dari review jurnal di atas. Yang selanjutnya, jurnal tersebut apabila diadaptasi dari yang dilakukan di Malaysia dan kita akan diaplikasikan di rumah sakit yang ada di Indonesia itu sangat relevan, sehingga salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita mengkolaborasikan, memberikan kebijakan tentang penanganan limbah makanan di rumah sakit, yang selanjutnya kolaborasi antar departemen atau unit satu dengan yang lain untuk mengurangi limbah, sehingga limbah yang dihasilkan akan sangat sedikit dan juga kesembuhan untuk pasien yang dihubungkan dengan pemenuhan gizi pasien tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian presentasi jurnal pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.